Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Susilo, asli Sidoarjo, Jawa Timur. Saya seniman dalang Jawa Timuran. Ada yang menyatakan atau istilahnya itu gagrak wetanan, ada yang mengatakan gagrak jadong. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang tokoh Gondomono versi Jawa Timuran. Ini nanti saya akan mengaji pada buku Layang Kondo Kelir, Layang Kondo Kelir. Ini disusun oleh Ki Surwedi, itu guru saya ketika di SMKI Surabaya, dan setelah lulus dari SMKI saya tetap berguru kepada Ki Surwedi. Ini ada dua buku nanti sebagai sumber. Yang satu Layang Kondo Kelir, yang satunya Zaman Antara Bugo. Ini Layang Kondo Kelir anggitan Ki Surwedi. Tokoh Gondomono Jawa Timuran itu beda dengan Gondomono gaya Surakarta. Entah kalau Yogyakarta saya kurang paham. Yang jelas asal usul Gondomono kalau di buku Layang Kondo Kelir anggitan Ki Surwedi, ini ada kaitannya dengan cerita Rabine Polosoro atau Rabine Porosoro dengan Dewi Durgandini. Ketika itu Dewi Durgandini mempunyai penyakit, tubuhnya berbau amis seperti bau ikan laut. Yang bisa menyembuhkan ketika itu adalah Porosoro yang sudah mendapat perintah dari Dewa Bathara Guru untuk segera menikah, sebab dari kecil sampai dewasa Porosoro nggak pernah ada keinginan untuk menikah, karena dia dibesarkan di pertapan, lalu ingin jadi brahmana, jadi pendeta. Sejak kecil dia melakukan bertapa, menjauhi sifat keduniawian. Akhirnya dapat perintah dari Bathara Guru supaya cepat-cepat menikah, supaya dapat momongan besok anak dari Porosoro yang bisa meneruskan sejarah hidup Porosoro di dunia. Itu akhirnya perjalanan Porosoro ketemu Dewi Durgandini. Dewi Durgandini mempunyai penyakit itu tadi yang saya ceritakan, bau badannya amis seperti bau ikan laut. Akhirnya tubuh Durgandini digebek kunir, bahasa Indonesia kunir kunyit, oleh Porosoro. Akhirnya hilang semua memala penyakit. Dari bau penyakit itu tadi terhempas oleh angin, jatuh di salah satu pertapan. Kalau di sini pertapannya pertapan Tejo Geni. Gandane Dewi Durgandini lan Raden Durgandono mlesat tiba ing alas Tejo Bangun. Jatuh di hutan Tejo Bangun, berubah wujud menjadi putra cacat telu, berubah menjadi putra tiga. Satu, Raden Gondokusumo, jadi pendeta di pertapan Tejo Geni. Lalu Raden Gondowardoyo dan Dewi Gondowati. Jadi bau penyakit dari Dewi Durgandini tadi menjelma jadi putra tiga.
Gondokusumo, Gondowardaya, dan Dewi Gondowati. Nah, ini nanti fokus pada Gondowardaya yang cikal bakal Sang Gondomono. Itu ya, jadi asal-usul dari Gondomono berasal dari bau Dewi Durgantini. Wujud tokoh Gondomono atau Gondowardaya ini bagus, putra pertapa nggih. Gondowardaya itu. Lalu ada cerita lagi tentang Gondomono ketika lakon Babate Tempolrejo. Nih, lakon Babate Tempolrejo muncul lagi. Pertapan Tejo Bangun, Begawan Gondokusumo dihadap oleh Gondowardaya. Tadi Gondokusumo tadi ya, putra tiga, Gondokusumo, Gondowardaya, Gondowati. Dewi Gondowati, adik dari Gondokusumo dan Gondowardaya, dilamar oleh Prabu Lugasmo. Tetapi Dewi Gondowati tidak mau. Akhirnya Gondowardaya berperang dengan Prabu Lugasmo. Gondowardaya kalah, minta tolong kepada kakaknya Gondokusumo. Gondokusumo tidak mau menolong, tetap Gondowardaya yang harus mengalahkan Prabu Lugasmo. Ya, kan, tapi Gondowardaya tetap tidak mau berperang. Akhirnya disabdo. Disabdo itu apa bahasa Indonesianya ya? Gondowardaya jadi ular naga. Jadi ular naga. Lalu Gondokusumo tadi disaut ular naga. Kejadian dari Gondowardaya hilang, melesat, tidak tahu di mana tempatnya. Akhirnya Nogo Gondowardaya tadi bertapa di hutan. Kalau dalam cerita pewayangan Alas Polo yang cikal bakal negara Tempolrejo, tadi Alas Polo. Situ bertapa. Ada Prabu Pandu yang membantu Raden Ugrasena membabat Alas Polo. Prabu Pandu disaut, digigit oleh naga Gondowardaya tadi. Akhirnya tutuk Gondowardaya dirobek oleh Prabu Pandu, hilang naga, berubah wujud menjadi Gondowardaya lagi, manusia lagi. Lalu mempunyai cacat di mulutnya. Yang dulunya Gondowardaya ganteng seperti ini, lalu setelah berubah wujud menjadi ular, dan ular tadi mulutnya disobek oleh Pandu, mulut sobek, akhirnya berubah wujud seperti ini. Ya, hampir sama sebetulnya, cuma beda di mulut ini. Lalu diberi nama Gondomono, ikut Prabu Pandu menjadi patih di negara Hastina. Tuh. Lalu Gondowati yang dikejar-kejar oleh Prabu Lugasmo tadi ditolong oleh Raden Ugrasena dan Prabu Pandu. Akhirnya Gondowati diperistri oleh Ugrasena, menjadi raja di Tempolrejo atau Pancloradya. Jejuluk berganti nama menjadi Prabu Durpada. Tadi Gondowati diperistri oleh Ugrasena. Lalu Gondomono ikut Prabu Pandu menjadi patih di Ngastina. Tuh. Lalu ada cerita lagi tentang Gondomono ketika lakon Gondomono Tundung. Gondomono Tundung ketika Gondomono menjadi patih di Hastina, patihnya Prabu Pandu Dewanata. Di situ dihasut atau difitnah oleh Haryo Suman.
Haryo Suman kepingin menjadi patih di Hastina dengan cara licik. Mengadu domba antara Hastina dan Pringgondani, antara Prabu Pandu dan Prabu Trembaka. Ketika Gondomono ke Pringgondani ingin istilahnya, apa benar Prabu Trembaka itu menantang Prabu Pandu? Belum sampai ketemu Prabu Trembaka, Sengkuni sudah menghasut warga Pringgondani yang intinya Gondomono akan menyerang Pringgondani. Jangan sampai Gondomono ketemu Prabu Trembaka. Akhirnya sampai di pinggir alun-alun Gondomono ditawur oleh warga Pringgondani, dan warga Pringgondani disuruh membuat sumur kecil, nanti supaya Gondomono jatuh di dalam sumur, nanti sumur diuruk oleh batu-batuan supaya Gondomono mati. Akhirnya gitu, Gondomono disumbari oleh warga Pringgondani. Akhirnya dekat sumur, Gondomono berdiri di sebelah sumur, didorong oleh Haryo Suman. Gondomono jatuh dalam sumur diuruk oleh bebatuan oleh warga Pringgondani. Suman senang, saya yang akan jadi patih di Hastina. Akhirnya Suman kembali ke Hastina. Gondomono ini mempunyai kesaktian, tidak bisa mati, sebab memang aslinya bukan manusia biasa. Asalnya dari bau penyakit Dewi Durgati. Gondomono punya Aji Sulung Ambar Biyu sama Aji Sulung Joyo. Sulung Ambar Biyu itu berada di Cingklaan, Ketiak. Itu ketika Gondomono perang dengan Prabu Lugasmo, kalah. Gondokusumo, kakaknya, manjing di Ketiak menjadi Aji Sulung Ambar Biyu. Kalau dirapal mengeluarkan bau yang tidak enak, membuat lawan-lawannya mati. Lalu punya lagi Aji Sulung Joyo. Aji Gondomono kalau mati disumbari, Gondomono bisa hidup lagi. Itu mungkin ketika itu Suman sumbar, semine kadiganmu Gondomono, hanya cukup di sini Gondomono, kamu sudah mati. Akhirnya Suman kembali, Gondomono hidup kembali, keluar dari sumur. Lah ketika Haryo Suman menghadap kakaknya Dewi, istrinya Destoroto Gendari, ya, istrinya Destoroto Gendari, pingin jadi patih di Ngastina. Kata Gendari, Ngastina sudah punya patih yang sekti, patih Gondomono sudah mati. Nah, ini. Ketika perbincangan ini, Gondomono mendengarkan, oh ternyata Haryo Suman punya akal licik untuk menyingkirkan saya dari Ngastina. Akhirnya Haryo Suman diajar oleh Gondomono sampai cacat, dan Dewi Gendari minta tolong kepada suaminya supaya Prabu Pandu mengadili Gondomono. Karena Gondomono telah menghajar Sengkuni sampai Sengkuni cacat. Akhirnya peristiwa itu dilaporkan oleh Destoroto ke Prabu Pandu. Destoroto cuma gini sama Pandu, berat kepada patih atau berat kepada saudara. Kalau berat kepada patih sudah saya anggaplah tidak ada persaudaraan antara Pandu dan Destoroto. Kalau berat kepada saudara, Gondomono harus diusir dari negara Ngastina karena Gondomono salah. Itu akhirnya Pandu menemui Gondomono dan menganggap bahwa Gondomono salah, mengadili Haryo Suman seperti itu adalah tidak berperi kemanusiaan. Ya. Akhirnya Gondomono diusir, ikut Mbak Yunya di Cempolorjo, ikut Gondowati. Di situ diangkat oleh Prabu Durpada menjadi Tumenggung, bukan patih. Kalau di Surakarta kan patih Gondomono, tapi di Jawa Timuran enggak. Tumenggung Tulewung Gondomono, pangkatnya Tumenggung. Tuh, jadi
cerita Gondomono Tundung diasut tepate Haryosuman, dan Haryosuman diangkat menjadi pate di Hastina. Tuh. Lalu kematian Gondomono. Kematian Gondomono ketika lakon Rabine Srikandi. Meskipun Gondomono nggak bisa mati sebenarnya, punya Aji Sulungjoyo, tapi ketika Srikandi jatuh cinta kepada Raden Taranggono. Taranggono itu masa mudanya Arjuna, bernama Taranggono kalau di Surakarta Permadi, kalau di Jatimuran Taranggono. Sangat cinta dengan Taranggono. Taranggono sudah istilahnya berusaha ngupu sayembara. Gondomono punya sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Gondomono, saya gadang, saya hadiahi keponakan saya Srikandi. Taranggono sudah mencoba ikut sayembara Gondomono tapi kalah. Akhirnya minta tolong Srikandi bagaimana caranya Gondomono mau mengalah. Akhirnya Srikandi menghadap Gondomono, dan Gondomono bercerita, saya punya Aji Sulung Ambarbiyu. Kalau saya membuka ketiak, jangan sekali-kali Taranggono mendekat, dia akan mati. Nggak kuat dengan bau ketiak saya. Akhirnya Gondomono bilang kepada Srikandi, tolong nanti saya akan membuka ketiak saya. Kalau memang Taranggono cinta kepada kamu, kamu juga cinta kepada Taranggono, saya rela mati demi rumah tanggamu dengan Taranggono. Akhirnya Gondomono bilang kepada Srikandi, tolong bilang kepada Taranggono, ketika saya membuka ketiak saya, Taranggono menjauh dan lepaskan panah, tepatkan kepada ketiak saya, itu nanti saya akan mati. Itu. Akhirnya Srikandi menghadap Taranggono. Apa yang dikatakan oleh Gondomono disampaikan Srikandi ke Taranggono. Benar, ketika Gondomono sudah membuka ketiak, muncul asap, baunya nggak enak, Taranggono menjauh melepaskan busur, anak panah tepat di ketiak Gondomono, Gondomono mati. Gondomono mati, lalu Taranggono datang lagi. Di situ Taranggono merasa senang karena sudah bisa membunuh Gondomono dan bisa memperistri Srikandi. Sumbar. Mung semini kasektenmu Gondomono. Itu sumbar secara bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, hanya segini kesaktianmu Gondomono. Gondomono yang punya Adi Sulungjoyo disumbari Taranggono, hidup kembali. Taranggono diajar, mundur lagi. Srikandi maju kepada Gondomono. Oh, ternyata paman Gondomono ini nggak rela kalau aku diperistri Taranggono. Buktinya sudah mati hidup kembali Taranggono, paman Hajar. Akhirnya cerita Gondomono kepada Srikandi, Srikandi, selain saya punya Aji Sulung Ambarbiyu, saya punya Aji Sulungjoyo. Aji Sulungjoyo bila saya mati tidak boleh disumbari. Kalau saya mati disumbari, saya akan hidup lagi. Itu. Taranggono panggil ke sini. Akhirnya Srikandi memanggil Taranggono. Taranggono, Gondomono bilang kepada Taranggono, kalau memang kamu cinta kepada Srikandi, saya rela mati. Saya punya Aji Sulungjoyo. Aji Sulungjoyo itu ketika saya meninggal, ketika saya mati, saya tidak bisa disumbari. Kalau saya disumbari, saya akan hidup lagi. Oleh sebab itu, supaya nanti saya tidak hidup lagi, setelah saya nanti mati, tolong bangkai saya kamu bakar. Kalau sudah kamu bakar, abu dari bangkai saya kamu telan, kamu minum dengan air. Supaya nanti menjadi satu dengan tubuh kamu mempunyai kesaktian yang sama dengan saya. Benar. Akhirnya Taranggono mundur, Gondomono membuka ketiak di Jemparing, muncul Aji Sulung Ambarbiyu di Jemparing, kena anak panah mati.
lalu tubuh Gondomono dibakar, wujud abu dimakan atau diminum oleh Taranggono menjadi satu dengan tubuh Taranggono. Dan itulah kematian Gondomono. Sebenarnya tidak berakhir di situ. Taranggono sumbar lagi setelah minum abu dari Gondomono, sumbar kepada Gondomono. Gondomono disumbari, akhirnya tubuh Taranggono meledos, panas. Ada lakon Kandihowo, tapi kematian Gondomono di situ tadi. Itu cerita asal usul Gondomono sampai perjalanan hidup Gondomono dan akhir hidup Gondomono. Itu yang saya bisa sampaikan. Tadi sumber ini dari sumber Layang Kondoklir, buku Wayang Jatimuran, ciptaan hasil karya dari Ki Surwedi, guru saya di SMKI Surabaya, juga guru saya ketika belajar Dalang. Mungkin ada kesamaan, ada perbedaan dengan gaya-gaya yang lain, monggo. Cukup sekian penjelasan tentang tokoh Gondomono, gaya Jatimuran ya, Gondomono gaya Jatimuran. Mungkin ada versi lain, monggo. Terima kasih, saya Yohan Susilo mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.